Halo guys. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai buku yang telah kami baca tentang Mengapa Memaafkan. Sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Dwi Arianti, Saya Gabriel Alphonse. Saya Theodora Selan. Saya Ikan Julia Pas. saya Adriana Dimuheo. Yuk ikuti keseruan kami dalam diskusi santai hari ini. Halo guys. Halo Nana. Halo, Nana. Kita ada buat apa? Kurang ada baca buku nih. Buku tentang apa? Yang 4 langkah pengampunan tuh. Oh, yang memaafkan, tentang memaafkan tuh. itu sih. Omong dalam memaafkan, tentang memaafkan tuh apa kamu? Kalau menurut beta, memaafkan tuh untuk sejarahnya ketong itu melepaskan ketong emosi negatif, kayak tekanan-tekanan, cemas, gitu, supaya ketong tuh rasa lega, walaupun soalnya semua masalah yang ketong alami itu ketong bisa lupa. Tapi kalau beta taruh maafkan tuh kayak beta kasih maaf itu orang, tapi beta sudah akan pernah lupa dia punya perlakuan begitu. Jadi tapi itu bukan dendam, kayak ingat Cuman ya, belum bisa lupa. Kalau menurut beta memaafkan tuh kayak gimana? Ketong betul-betul ikhlas dan menerima apa yang sudah terjadi. Jadi ketong sudah akan bukit-bukit. Kalau menurut saya memaafkan tuh kayak kita melepaskan semua yang menjangkar dalam kita punya hati, rasa sakit terhadap orang lain. Kita lepas, kita ikhlas semua kasih keluar. Udah kurang lebih sama ya. Kalau beta juga memaafkan tuh menurut beta apa yang pernah terjadi yang bikin sakit di hati dilepaskan supaya beta mengenal. Iya sih. tapi kadang ada yang simpan di hati kok, sorry. Iya sih. Pasti ada, pasti ada. Sudah sepenuhnya kan, terlupa. Beta kalau misalkan awal-awal tuh pasti beta rasa sakit sekali, tapi kalau mulai seiring terbiasa pasti beta lupa. Tapi ada yang kayak sakit tapi dia sampai bisa lupa. Atau kan untuk memaafkan orang kata maaf tuh gampang saya diucap, tapi belum apa yang belum berbuat itu kan pasti ketemu susah untuk lupa gitu. Terus menurut Bason memaafkan itu susah sekali kok. Kalau beta tergantung dari persoalannya bagaimana. Kalau hanya hal sepele kayaknya maaf tuh mudah deh. Iya. Tapi kalau untuk hal yang sudah terlalu merasa terlalu bisa akal ya, jadi kayaknya kita lebih Iya sih. Kalau menurut beta itu susah sih, pasti awalnya susah. Terus Herman Basong pendapat tentang Basong memaafkan orang, tapi kalau Basong bersalah di orang sampai memaafkan. Itu kan tergantung kata yang buat salah di orang. Terus kotong buat salah, orang sama kasih maaf. Tapi giliran kotong ada orang yang buat salah, kotong kasih maaf. tergantung dari masing-masing sih, tergantung diri sendiri. Kayaknya tergantung seberapa besar kesalahan. Kadang-kadang kayak bilang lebay hanya masalah kecil, Iya. tapi kan ini kan beda-beda orang tuh. Kita mau tahu kan apa yang dia rasakan. Terus menurut Basong, kenapa kota harus memaafkan? Ketimbang kota bisa menghakimi dia, kenapa kota harus memaafkan dia? Kalau untuk beta sih yang penting lepas beta pun rasa apa ya, rasa yang menanjal di dalam beku hati begitu kan, Supaya lega gitu. supaya lega. Terus kalau menurut Basong, Kalau beta tadi kembali, beta tengah tapi bukan lupa kayak beta kejadian yang ada kelas tuh, yang beta pernah cerita di bersama. coba. Juga ada kelas tuh terlalu sangat harga biru, kayak dia terlalu apa-apa yang dia lakukan tuh kayak salah di mata doang, jadi dia tidak akan pernah lupa doang. Tapi dong tuh kayak seakan-akan di depan tuh baik-baik saja, tapi di belakang terus kenapa? Terus waktu Ewi tahu begitu, Ewi tetap berbiasa-biasa saja mau atau Ewi menjauh dari kamu? Saya sikap termana. Dia biasa sih sebenarnya, tapi sudah kayak akrab, sudah terus kayak Membatasi diri gitu ya. tapi kadang kayak dong yang kritik tuh, kritik tentang tuh, jadi dia ini kayak rasa kayak introspeksi diri malah jadi bepung tekanan gitu. Sehingga dia terasa tuh kayak kesalahan yang orang buat di ketemu tuh memang beragam, soal beda-beda orang buat. Tapi kalau untuk beta sendiri, memang itu kesalahan dia, tapi kok beta yang introspeksi diri nih, dia yang harus perbaiki diri nih. Beda sering suka gitu sih, kayak kan dong yang katong sesuai dengan pandangan tuh.
Kenapa kau tuh harus ikut berubah kotong diri? Karena kotong ini kan ya kotong lah kan. Iya. Atau kotong berubah ada yang berubah. Tapi kita ada baca-baca, kan kita ada baca buku yang sama. Di situ tuh yang bebas tuh ternyata ada 4 loh langkah atau cara memaafkan orang itu dengan mudah. Yang pertama tuh kayak siapa yang kita memaafkan dan apa tujuannya. Kayak kata contoh maafkan ada kelasnya kenapa? Mungkin karena supaya kita tetap ada hubungan baik, terus sudah ada beban pikirannya. Terus kalau yang kedua tuh yang kedua itu kan tentang melepaskan perasaan yang dalam kayak, nah dari tekanan yang mereka berikan pasti kan introspeksi diri lah, apa-apa serba salah, selalu jaga perlakuan kan. Nah dari situ kan mulai lepas dari perasaan sedih, perasaan marah, emosi semua yang di dalam. Oh iya, karena mungkin kadang kau pikir juga sampai beta yang salah. Iya betul. Jadi kayak beta dilihat kembali di diri. Sedangkan kalau yang ketiga menurut bebas itu keuntungan dari kenapa kita memaafkan. Menurut bahasa memaafkan itu bahasa apa? Menurut beta kalau ketong memaafkan tuh ketong perasaan tuh bisa lega, ketong jadi ada beban pikiran deh ke apa. Menurut beta itu mungkin ketong hubungan dengan itu orang buat masalah dengan ketong tuh bisa lebih baik lah. Tapi dia kalau pikir-pikir ya sudah adil sih. Dia buat salah di beta sudah terdampak hal buruk, makanya beta sudah dirugikan dengan semudah. Iya, dengan semudah itu be memaafkan lu dan lu hidup sampai gitu. Kayak menurut dia son adil, menurut itu. Tapi kalau misalnya menurut lu son adil berarti lu belum sepenuhnya memaafkan. Itu kembali dia. Ikhlas. Berarti memang susah memaafkan. Susah. Memaafkan kalau di bibir gampang Gampang. Tapi di dalam hati Ya, susah. karena kan kalau memaafkan tuh kan kayak harus dari hati baru dari mulut tuh. Tapi kadang orang tuh dari mulut tapi dari hati. Sedangkan kalau untuk yang keempat yang terakhir tuh ketemu tahu ke dia kalau gitu. Iya. Yang kosong komunikasi kan yang Omong baik-baik. Yang ada salah, kita pikir dia yang salah, ternyata kesalahan Iya, kita dulu. Karena kan ketemu juga kadang sudah sadar diri kan. Betul. ada kesalahan yang selalu disengaja begitu. Jadi memaafkan orang lain itu kayak dia punya dampak positif untuk potong-potong bisa lihat kesalahannya dengan diri. Betul sih. Tapi selain apa ya, selain memaafkan orang lain, kayaknya ketemu juga perlu memaafkan ke diri sendiri. Seringkali ketemu sadar kalau ketemu tuh buat salah di ketemu sendiri. Betul. Tuh, ternyata memaafkan orang lain tuh masih ada harus memaafkan diri sendiri dulu. Ya, ketemu harus selesai dengan ketemu diri sendiri baru ketemu kayak Orang lain. Menurut Pusong, kesalahan apa yang pernah Pusong buat dengan diri sendiri? kalau beta ya dulu di SMA tuh beta nih kayak kurang suka sama percaya diri gitu, karena percaya dengan diri kemampuan. Jadi kayak misalkan beta dikasih pertanyaan gitu, mau jawab nih beta ragu dengan jawaban tuh, besok jawab. Tapi giliran orang lain yang jawab dan jawaban persis kayak gitu, dia kayak jadi misal cuma tadi dia jawab dengan jawaban, kan pasti tidak dapat nilai kan. Sama ya, dan sampai sekarang malah. Jadi ke ujung-ujung aku tuh menyesal, kayak mulai kesalah diri. Jadi kenapa lu saya penakut gitu? Padahal aku tuh ketemu. Iya, aku tuh. Oke, teman-teman dia mau tanya dong, menurut Bosong kenapa kenapa orang-orang tuh sangat sulit untuk meminta maaf? Kalau menurut beta tuh mungkin karena dong gengsi. Oh, gengsi, iya sih. Selain gengsi kayaknya dong malu, soalnya mungkin dong pikir tuh aduh besok kalau buat salah di dia gue kayak malu minta maaf deh, tapi dia sering jadi kayak dia tuh lebih mementingkan dia pura malu daripada dia pura salah. Iya betul lah. Minta maaf. Dan kadang mereka sudah rasa bersalah, Iya sih. Terus kalau misalkan kayak dia lebih mementingkan dia merasa malu ketimbang rasa bersalah, itu berarti dia sudah betul-betul dia minta maaf. Kayaknya iya. kayak Karena lu masih mementingkan lu sendiri ketimbang lu praktek. kayak dia minta maaf lah yang formal. Iya betul, sekedar formalitas. Sekedar yang penting orang tahu dia tuh nggak minta maaf. Tapi sebenarnya Dalamnya belum ada niat. betul. Atau mungkin dia sudah niat tapi dia takut. Bisa Tidak jadi. diterima. Bisa jadi. Dia takut karena dia kesalahan tuh terlalu besar. Iya gitu.
tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan terlalu banyak loh. Iya sih. Karena Baik kadang itu kadang tuh kita hanya kayak kita anggap itu hal biasa kayak bilang kita bawa shaming ke orang, Iya. kita bawa bercanda. Tapi itu salah loh. Setiap orang tuh punya respon yang berbeda. Iya, iya, Kita iya. lihat dia santai, ternyata dalam hati Dia tuh sakit hati. Sering sih, dia sering begitu sih kayak ngomong orang. Tapi nanti kayak waktu besok sendiri, waktu besok pulang gitu, terus kayak gue mulai sadar kalau aduh kayaknya tadi yang kata-kata ini bikin saya rasa bersalah. Iya, rasa bersalah. Terus kalau misalnya di posisi yang orang yang dapat omong untuk anak, Pastinya kayak misalnya beta nih omong, Nana ini jelek ya, terus Nana aku perasaan ke karena pasti berperasaan kan enak. Kayak kalau beta Pasti sakit hati. Tanya pendapat Pasti ya, sakit hati. sumpah beta akan introspeksi. Walaupun dia ketawa-ketawa tapi belum tentu dia punya hati juga senang. walaupun beta kayak terlihat percaya diri, tapi kayak kalau orang omong gitu kayak apalagi kalau dengan sesama perempuan yang omong iya kan. betul Bilang, aduh, pikiran. iya saya lihat itu begini apalagi Iya. Jadi dia menutupi dia punya rasa dalam hati itu dengan dia ekspresi yang lain. Dan beta juga kalau misalkan beta begitu pasti kayak beta akan sedikit membatasi diri kalau dari beta. Iya. Atau mungkin langsung cut off itu orang. Iya, bisa jadi tapi orang sampai Oh, ini bosan kan. iya juga sadar. Karena mungkin memang jelek jadi karena Oke teman-teman, tadi di buku tuh Bi ada baca bilang penyesalan terbaik adalah dengan hidup yang baik. Itu justru Beta sonde yang mengerti. jadi penyesalan terbaik itu dari hidup yang baik itu maksudnya bahwa penyesalan ketika kita berbuat salah atau orang berbuat salah terhadap kita tapi kita tidak memaafkan itu tuh kalau kita hanya sekedar menyesal saja itu tuh hanya sekedar penyesalan saja. Tapi kalau misalnya kita menyesal tapi kita langsung mau berubah atau menjadikan itu sebagai pembelajaran, nah itu tuh merupakan pembelajaran yang baik dan itu akan menjadikan hidup kita itu jadi lebih baik ke depan. Jadi itu kayak ini Belajar dari ketong kesalahan. tahu nih yang lalu-lalu tuh ada hal-hal yang salah tuh jadi ketong menyesal terus ketong kayak tindakan terbaik yang ketong buat tuh ketong menghindari itu penyesalan jadi ketong memilih untuk hidup lebih baik jadi itu dinamakan mungkin dari itu penyesalan terbaik. bisa di situ. berpikir nih penyesalan terbaik kalau kita menyesal kita menyesal bagaimana gitu dia kita menyesal dan kita ini Karena kayak menghindari penyesalan-penyesalan yang sudah terjadi sebelumnya supaya sudah terjadi di masa depan dan ketong memilih untuk hidup yang lebih baik. Terus kayak kalau kita bahas tentang memaafkan diri sendiri ya, kemana ya cara paling efektif untuk kita memaafkan diri sendiri? Karena kita ini kadang kan egois dengan diri sendiri. iya sih Betul. kita pikir orang tapi sama pikir Iya, sedikit diri sendiri. kita lebih memperdulikan persepsi orang ke kita sampai kita bahkan merubah diri kita sendiri Iya, demi orang lain. Menurut dosen permana ya memaafkan diri sendiri? Beta tuh memaafkan diri sendiri itu ketong kayak lebih terlalu menuntut ketemu sendiri untuk apa ya? Kayak misalnya nih ketong di kampus ini kalau misalnya ketong kemampuan kayak misalnya ketong ada tugas nih ini ketong kayak pakai waktu belajar kalau ketong bawa otak kayak capek begitu ketong sudah paksa untuk belajar lah jadi ketong kayak cukup coba istirahat sekarang nanti baru lanjut belajar. Oh, ada waktu istirahat Iya, untuk diri sendiri. jadi kesannya menuntut untuk apa tuh kalau kalau menerima diri sendiri itu bentuk memaafkan harus seperti itu. bentuk Bisa bentuk sih. Itu hampir sama kayak kita tidak memaksa. Karena kan kadang ada orang yang kayak dia punya kekurangan tapi dia sama terima itu. Dia mencoba untuk menjadi orang lain ya. Di mata dia tuh sempurna. Kalau menurut beta kayak memaafkan diri sendiri itu kayak beta percaya dengan diri. Dia bergantung dengan diri baru kita bisa percaya dan bergantung. Terus teman-teman, bosan pernah konek kayak bosan memaafkan orang lain gitu tuh. Tapi kayak itu cuman palsu gitu tuh. Itu yang kayak son betul-betul kayak sonde dari hati. Oh. Hanya yang kayak dia sih maaf. Sama Hanya kayak di tadi. mulut saja. sama Oke, kayak- beres maaf lu, tapi dalam hati nih. betul. Beta masih simpan dendam. Iya, Kayak masih beta ada tuh dendam. beta akan selalu ingat dong Iya, iya. perbuatan. Kan kalau kau tuh mengampuni palsu begitu kan oke mungkin untuk sementara waktu kau tuh lupa, tapi kalau dia buat salah dia pasti kau tuh ungkit Itu tambah parah. Iya, itu makan Itu yang bertahun-tahun dia tetap akan diungkit. Berarti itu berarti ketemu belum betul-betul memaafkan Iya, dia betul. juga.
Karena memaafkan ini kan harus dari hati, memaafkan baru mulut dan Jadi dari kita rasa nih ini diskusi ini salah satu jalan yang paling baik dan bagus. Dari tadi Bi baca buku, bisa mengerti apa yang dibahas dalam buku. Makanya Bi agak bingung toh, kita cara implementasikan ke kehidupan sehari-hari bagaimana. Ya untuk kita ketemu nih bisa bahas-bahas tentang ini. sama sih. Jadi dari pembahasan ini menurut Besam nih, kan tadi sudah mendefinisikan dari menurut Besam dari semua pembahasan ini memaafkan itu mudah Mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. tapi ada orang yang sangat gampang memaafkan. Kan tergantung kepribadiannya masing-masing lagi. Mungkin dia tipe yang cepat Dia memaafkan. sama bingung kok ini orang begini kok terus maaf nih, Tapi mungkin tidak hati dan hati. Karena saya tahu ada hati. Tapi dari diskusi dia belajar kalau ternyata kalau untuk ketong betul-betul memaafkan orang betul-betul lupa tuh kudu itu harus mulai dari dalam diri sendiri, dari hati gitu. Baru ketong bisa memaafkan dia. Maka itu mau sampai ke depannya mau berapa lama, mau dia buat salah seberapa banyak pasti kita sekali kita memaafkan dia dan menerima. Kalau dari teman-teman beta tuh memaafkan tuh sangat sulit ya. Jadi kita harus kayak betul-betul ikhlas, betul-betul menerima itu semua berkatong bisa memaafkan itu orang. Terus kita harus bisa semangat ke diri sendiri dan kita bisa semangat. Karena kan ada orang bilang semua itu dimulai dalam diri sendiri. Iya betul. kembali ke diri masing-masing. Oke, gue mau tanya teman-teman, kira-kira pasti kan di dalam kehidupan ini kan ada kayak orang yang buat salah di ketong toh. Kira-kira teman-teman untuk suka maaf kosongnya? Kalau dari beta sih, beta sudah sih, karena mungkin karena beta tipe yang cepat lupa. Terus menurut beta tuh masih kedepannya beta pasti akan perlu orang lain. Jadi semua manusia kan pernah buat salah. Jadi serapa apa beta maaf lu. Kedepannya kalau berbuat salah lu kasih maaf. Jadi sih gampang sih menurut beta. Tapi kalau dia lakukan kesalahan terus dia sampai maaf lu nah. Serapa itu kan dia paham kan. Yang penting beta memaafkan dia. Iya. Kalau beta sampai sekarang masih ada beberapa masalah yang gue belum bisa maafkan orang lain. Karena memang menurut gue itu sudah sangat keterlaluan. Kalau 1-2 kali masih yang kayak oke lah. Tapi ini sudah berulang kali, jadi untuk memaafkan. Kalau misalnya kayak kesalahan yang kecil-kecil saya itu biasa-biasa saya untuk memaafkan tuh gampang. Tapi kalau untuk kesalahan yang besar butuh waktu lama untuk bisa memaafkan dengan betul-betul. Kalau beta sendiri sih udah, karena untuk beta tuh yang penting gimana ya? Beta yang penting kasih maaf supaya jangan ada beban dalam hidup hati, supaya kayak lega. Dia setuju dan tapi yang sih karena kalau misalkan kau tuh sama kasih maaf dia juga ya, itu tuh kayak jadi satu penyakit. Iya. Kau tuh Iya sih, kau tuh akan kesusahan sendiri. dia akan memandang orang tuh kayak gitulah. Tahu toh. Terlepas nanti dari sikap ke depannya ke mana, intinya dia sudah jadi. Kalau beta sendiri sih kayak kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu tuh beta masih ingat. Belum memaafkan sih belum, tapi beta kayak sudah biar tapi masih berhubungan ya itu orang, tapi kayak memaafkan kayak beta kayak terlalu marah, tapi kayak kata memaafkan belum ada, tapi masih ingat itu apa. Kalau beta aku Kenapa apa sih? Karena untuk sebagian orang itu lebih baik. Itu kan haknya Ewi juga. Iya, toh haknya. Oke, semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Dan saya juga semoga bisa mulai mengubah hati untuk memaafkan orang lain. Ingat memaafkan diri sendiri gitu. Itu yang paling utama. Makan ikan dalam kelas, Cakep. ikannya terjepit dalam brankas. Cakep. Kemaafkan dengan ikhlas, walaupun sakit masih membekas. Apakah kalian sudah memaafkan? Sekian dari diskusi kami. Bye bye.